warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Anamira dari jurusan Pendidikan Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalor. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah dan berdoa agar ilmunya berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap untuk belajar? Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk, ngopi aja dulu. Menurut beberapa sumber, salah satu faktor penentu rasa kopi adalah penggunaan air pada suhu yang tepat. Para ahli kopi mengungkapkan bahwa kopi akan menghasilkan rasa yang paling enak jika diseduh dengan air yang bersuhu 93 derajat Celcius. Suhu tersebut diperoleh dengan memanaskan air. Artinya, ada energi panas yang berpindah dari api kompor ke air sehingga suhu airnya meningkat. Energi panas tersebut itulah yang disebut dengan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lain karena adanya perubahan suhu. Dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M massa, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Kita misalkan, jika air dalam wadah A dan air dalam wadah B dipanaskan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu mendidih? Wadah A atau wadah B? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah wadah A. Mengapa demikian? Karena massa air dalam wadah A lebih sedikit ketimbang massa air yang ada di dalam wadah B. Selain dipengaruhi oleh massa, kalor juga ditentukan oleh jenis zat atau jenis bahan. Nah, perhatikan kalor jenis berikut ini. Jika raksa dan air bermassa sama kita panaskan, maka raksa akan lebih cepat mendidih atau lebih cepat panas. Hal ini dikarenakan kalor jenis raksa lebih kecil daripada kalor jenis air. Semakin kecil nilai C-nya, semakin mudah suatu zat untuk dipanaskan. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai C-nya, semakin sukar suatu zat untuk dipanaskan. Karena hal inilah raksa dijadikan sebagai cairan di dalam pembuatan termometer. Nah, di sini saya punya dua buah zat yang suhunya berbeda. Ada air panas dan ada es batu. Jika kita ingin meminum air yang hangat-hangat kukuh, maka air hangat tadi harus kita tambahkan es batu supaya suhunya turun. Setelah kedua zat bercampur, akan terjadi perpindahan kalor dari zat yang suhunya lebih tinggi, yaitu air panas, ke zat yang suhunya lebih rendah, yaitu es batu. Dalam peristiwa ini, ada zat yang melepas kalor dan ada zat yang menerima kalor. Besar kalor yang dilepas sama dengan besar kalor yang diserap. Konsep nilai kalor yang dilepas dan yang diserap ini tertuang dalam asas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black. Rumusnya, Q lepas sama dengan Q terima. Joseph Black adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia.
Dia menyatakan bahwa es dapat mencair tanpa berubah suhunya. Hal ini berarti bahwa es dapat menyerap panas dan menggunakan energi panas tersebut untuk mengubah bentuknya menjadi cair. Ia juga menemukan bahwa kejadian yang sama akan terjadi saat air berubah menjadi uap air. Energi yang diserap oleh suatu bahan untuk berubah dari padat menjadi cair disebut kalor laten peleburan. Sedangkan saat benda cair berubah menjadi gas disebut kalor laten perubahan. Blake juga menyatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan membutuhkan sejumlah energi panas yang berbeda pula untuk menentukan suhunya dengan kenaikan yang sama. Dengan menggunakan asas Blake, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, jika kalor jenis salah satu benda diketahui, kita dapat mencari kalor jenis benda kedua. Alat yang digunakan untuk mencari kalor jenis benda atau zat yang menggunakan asas Blake adalah kalorimeter. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kalor itu adalah energi panas yang berpindah jika ada dua buah zat yang suhunya berbeda. Berpindahnya dari benda atau zat yang suhunya tinggi ke benda atau zat yang suhunya lebih rendah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.